Halo anak-anak, hari ini eh, kita akan memulai dengan pembelajaran kita, dan sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan dari semula. Setelah kita menyanyi, kita akan berdoa bersama dan kita akan masuk dalam materi kita hari ini. Pre-memory. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, saya akan mengecek kehadiran anak-anak semua dengan melakukan absen. Pre-memory. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang setiap manusia berharga di mata Allah. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang setiap manusia berharga di mata Allah. Anak-anak, Tuhan sudah menciptakan manusia dengan istimewa. Kita dikatakan istimewa karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mengapa dikatakan serupa dan segambar dengan Allah? Apakah hidung kita yang sama? Apakah mulut kita yang sama? Apakah mata kita yang sama? Ataupun rambut kita yang sama? Nah, tentu tidak ya anak-anak. Yang dimaksudkan yaitu kita dilengkapi dengan sifat-sifat Allah seperti kasih, kesucian, dan akal budi serta kebaikan, dan dari akal budi itu kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, itu salah satu contoh mengapa dikatakan sebagai manusia berharga di mata Allah. Selain itu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 juga mengatakan hal tersebut, bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, adapun ayat lain dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16 juga Mazmur Daud menyatakan bahwa proses penciptaan manusia sangat indah dan ajaib. Nah, Mazmur Daud sudah mengatakan bahwa Tuhan sudah merancang dan mengenal kita sejak dalam kandungan ibu kita sampai kita dilahirkan, sampai kita dibesarkan. Itu Tuhan sudah mengenal kita dan Tuhan sudah merancang kita untuk kita ada di muka bumi ini. Nah, anak-anak, apapun keadaan dan kondisi kita, kita harus bersyukur, dan apapun keadaan kita, kita adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Allah tidak hanya menciptakan kita, tetapi Allah juga memelihara kita, di mana kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang susah, kalau kita sedang marah, kalau kita sedang jatuh dalam kesalahan, itu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu memelihara kita. Itu bukti dari pemeliharaan Allah kepada manusia, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, anak-anak, adapun ciptaan Allah, di mana adapun manusia yang diciptakan berbeda. Ada yang saat dilahirkan bentuknya sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang saat dilahirkan tidak bisa melihat, ada yang saat dilahirkan tidak bisa mendengar, ada yang saat dilahirkan tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki. Namun Allah selalu memelihara dan memberkatinya, karena semua manusia di hadapan Allah itu sama. Jadi kita sesama manusia harus saling menghargai dan saling menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kita perlu menghargai sesama kita. Karena apa? Karena kita semua sama di mata Tuhan. Jadi anak-anak semua tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain, entah itu membedakan suku, membedakan agama, membedakan bentuk tubuh.
Tidak boleh, karena itu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita semua manusia itu sama, dan Dia pun memandang kita sama di hadapannya. Jadi kita harus belajar dari ayat-ayat Alkitab ini bahwa kita semua di hadapan Tuhan itu sama, tidak ada yang berbeda. Nah, anak-anak, dari materi ini apakah anak-anak sudah paham? Apabila belum paham, silahkan bertanya. Ibu akan menjawab. Oke, adik-adik, setelah kita belajar bersama dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk anak-anak bisa mengerjakannya dan mengumpulkan di minggu depan, pertemuan minggu depan, yaitu tugasnya tentang menjelaskan anak-anak. Tugasnya 1 nomor dan dengan bunyi pertanyaannya yaitu anak-anak menjelaskan bagaimana manusia menghargai diri sendiri serta menghargai orang lain dan berikan contoh. Nah, anak-anak, inilah pembelajaran kita hari ini, dan akhir dari pembelajaran ini, Ibu mau mengatakan bahwa seburuk apapun hidup kita di dunia ini, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita, menaruh kita di tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Dan di situ juga Tuhan memandang kita semua manusia di muka bumi ini sama di hadapannya. Baik, anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, dan ingat mengerjakan tugas yang telah Ibu kasih atau yang telah Ibu berikan, dan silahkan kumpul minggu depan. Dan akhir dari pertemuan ini, kita akan berdoa bersama sebelum kita meninggalkan kelas ini. Kita berdoa. Pri memori, sekian dan terima kasih. Shalom.